Baik, sudah dimulai. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Rohimah Rostiana sebagai dosen pengampu di mata kuliah BMN dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul eh, Komunikasi Efektif di Praktik Kreatif Indonesia dan Alat Pendukungnya. Nah, untuk selain pandang, eh, saya sedikit menjelaskan tentang komunikasi yang merupakan kunci utama dalam interaksi antar manusia berupa proses penyampaian, menerima pesan, gagasan, dan informasi antara individu atau kelompok. Nah, jika saya sebagai teman ngobrol yang baik, maka saya baik dalam mendengarkan dan memberikan feedback terhadap obrolan tersebut. Jika sebagai jika saya sebagai sales yang baik, maka saya mampu menyampaikan pemasaran produk yang akan saya jual. Dan jika saya sebagai calon anggota DPR atau calon legislatif, ketika kampanye saya mampu menyampaikan gagasan kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk memilih saya. Nah, ini yang nggak kalah penting, yang relate terhadap materi kita dan di yang akan yang kita hadapi di perusahaan. Jika saya sebagai pemimpin di dalam perusahaan, maka saya mampu mengkomunikasikan arahan pekerjaan dan memberikan umpan balik terhadap permasalahan yang terjadi sehingga output yang dihasilkan adalah peningkatan kinerja di dalam sebuah tim. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Safa. Terima kasih. Terima kasih Mas Fadli. Bisa di next. Oke, saya lanjutkan untuk effective communication. Kita perlu tahu dulu nih apa makna efektif. Efektif adalah kata yang memiliki arti dan ada efeknya. Arti lainnya adalah dapat membawa hasil, manjur atau mujarab. Lalu apa sih arti dari effective communication? Komunik- Komunikasi efektif merupakan kemampuan untuk menyampaikan informasi maupun pesan dengan cara yang jelas, lengkap, dan dapat dipahami, sehingga maksud dan tujuan dapat tercapai dengan proses yang mencakup tidak hanya pengirim pesan, tetapi juga proses hingga penerimaan pesan dan umpan balik, sehingga didapatkan kesepahaman bersama. Next, Mas Sigit. Berdasarkan latar belakang di atas dan pengertian effective communication, kami kelompok 4 mendapatkan dua rumusan masalah. Yang pertama adalah pada pelaksanaan komunikasi di lingkungan PT KAI masih terdapat kekurangan dalam penyampaian umpan balik dari penerima informasi yang semestinya diharapkan umpan balik ini sebanyak-banyaknya dan mendetail dengan tujuan kesepahaman bersama antara pengirim dan penerima pesan. Yang kedua, pemanfaatan perangkat lunak berbasis elektronik untuk komunikasi tertulis seperti aplikasi surat menyurat masih rendah untuk kelompok pegawai tertentu. Kelompok pegawai tertentu yang dimaksudkan di sini sebagian besar adalah kelompok pekerja di lapangan seperti operasional dan perawatan dan lain-lain. Next. Nah, ini ada bagian the communication process. Ada dua fase di sini. Fase yang atas adalah transmission phase, yang kedua adalah feedback phase. Mulai dari yang sebelah kiri, dari pengirim sebagai sender untuk message, mengirim pesan, lalu kemudian encoding. Encoding ini merupakan sebuah proses di mana eh, menerjemahkan pesan ke dalam bahasa maupun simbol oleh pengirim. Lalu medium, medium ini merupakan sebuah media yang digunakan oleh pemberi informasi atau sender kepada penerima informasi. Nah, yang selanjutnya adalah decoding by receiver. Decoding ini merupakan eh, titik krusial karena ini menjadi sebuah proses di mana seorang receiver itu menerjemahkan atau menafsirkan pesan yang diterima dan dikirim kepadanya. Lalu di tengah-tengah itu ada noise. Noise merupakan hambatan tahapan dalam proses komunikasi, misalkan kebisingan atau miskomunikasi maupun gangguan peralatan, ada juga bias maupun stereotypes dan information overload. Stereotypes ini merujuk pada asumsi tentang individu maupun kelompok berdasarkan kategori tertentu yang dapat menghambat komunikasi efektif. Sedangkan information overload merupakan kelebihan informasi sehingga informasi yang disampaikan yang penting-penting itu terlewatkan, yang lainnya malah diperhatikan. Seperti itu. Next.
Nah, ini ada information richness in communication media. Yang paling atas itu posisinya adalah high information richness, yang paling bawah low information richness. Yang paling atas face-to-face communication di kereta api sendiri memiliki safety talk dan MSWT. Kenapa ini memiliki information richness paling tinggi? Karena jika kita melakukan komunikasi dengan face to face itu bisa mendapatkan dua keuntungan yaitu verbal dan non verbal. Sehingga baik secara lisan, intonasi maupun body language melalui non verbalnya bisa didapatkan. Yang di level kedua adalah spoken communication electronical transmitted. Nah, untuk di level nomor dua keuntungannya ada satu ini, yaitu verbal, karena hanya berdasarkan suara, tapi keuntungannya itu masih kita bisa dengarkan intonasi dari pengirim pesan dan penerima pesan sebagai receiver, sehingga bisa masih didapatkan feedbacknya. Untuk yang ketiga, personally addressed written communication. Di sini PT KAI memiliki RDS dan email yang ditujukan kepada orang tertentu secara spesifik. Jadi informasinya disampaikan melalui tulisan, tapi feedback juga masih bisa didapatkan dengan balasan email maupun RDS balasan. Sedangkan yang di level paling rendah, yang informasinya paling sedikit, kekayaan informasinya adalah impersonal written communication. Nah, untuk KAI sendiri memiliki rel IO, seperti di bagian dokumen, kita sering mendapatkan informasi mengenai regulasi maupun pengumuman-pengumuman. Nah, ini ditujukan untuk seluruh pegawai, sehingga komunikasinya hanya sebatas seperti pengumuman dan untuk feedbacknya tidak terlalu diperlukan. Terima kasih. Lanjutnya dilanjutkan oleh Mas Bagas. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya untuk komunikasi itu sendiri dilakukan di seluruh aktivitas bisnis perusahaan. Perusahaan dalam hal ini PT Kereta Api Indonesia merupakan penyelenggara jasa transportasi kereta api. Nah, salah satu bisnis utamanya adalah angkutan penumpang menggunakan sarana kereta api. Untuk dapat melakukan generate pendapatan atau dengan kata lain memproduksi jasa yang menjadi bisnis utamanya agar terus-menerus optimal, maka peralatan produksinya pun itu harus memiliki kehandalan dan ketersediaan yang cukup tinggi. Nah, oleh karena ini komunikasi sangat diperlukan untuk mendukung operasional perusahaan, termasuk juga dalam kegiatan perawatan peralatan produksinya untuk dapat terus selalu digunakan untuk mengenerate pendapatan. Nah, dengan meningkatnya kehandalan dan ketersediaan dari peralatan produksi, dalam hal ini akan mendukung keselamatan untuk perjalanan kereta api itu sendiri. Karena sudah menjadi dasar bahwa penyelenggara jasa transportasi wajib menjadikan keselamatan menjadi hal yang utama dalam operasional bisnisnya. Nah, apabila sampai terjadi salah komunikasi, dapat kita bayangkan, tentu hal ini merupakan kondisi yang dapat mempengaruhi keselamatan. Oleh karena itu, dalam bisnis perkeretaapian, apa jadinya bisnisnya apabila keselamatan itu tidak terpenuhi? Nah, oleh karena itu, kesalahan dalam komunikasi yang harus terus dihindari, ini sebetulnya akan memberikan atau memunculkan risiko dan potensi bahaya yang dapat menimbulkan insiden dan korban jiwa. Sehingga begitu besarnya peran komunikasi dalam bisnis, tentu akan menjadi hal yang diutamakan atau concern perusahaan. Nah, sehingga sangat penting sekali komunikasi dilakukan di lingkup operasional kereta api dalam misalnya kegiatan penjadwalan kereta api dan juga komunikasi yang digunakan untuk pemeliharaan fasilitas operasional kereta api. Melanjutkan subbab komunikasi tatap muka yang dilakukan secara langsung seperti slide sebelumnya. Dalam hal ini dicontohkan adalah komunikasi safety talk yang akan selalu dilakukan pada saat memulai pekerjaan perawatan. Safety talk di sini dipimpin oleh kepala unit kepada personilnya. Pada kegiatan safety talk akan disampaikan beberapa hal, yaitu menanyakan kondisi kesehatan, misalnya, kemudian menyampaikan lokasi
perawatan itu akan dilakukan, termasuk juga jumlah personil, kemudian alat kerja yang digunakan, bahaya dan risiko yang timbul akibat pekerjaan, baik untuk pegawai itu maupun kepada lingkungannya. Dalam sesi safety talk yang menggunakan komunikasi tatap muka secara langsung, feedback dan masukan dari anggota atau personil dalam unit tersebut akan saling memberikan masukan, memberikan informasi, kemudian diakhiri dengan doa bersama. Selanjutnya, next Mas. Mas Sigit. Ya, wujud atau bentuk komunikasi tatap muka selanjutnya yang eh, pada slide ini memberikan informasi bahwa kegiatan MSWT atau kepanjangannya Management Safety Workflow ini sesuai dengan buku yang digunakan sebagai acuan, yaitu buku kontemporeri, di mana top manajemen atau manajemen tertinggi perlu melakukan komunikasi secara tatap muka dengan pegawai yang berada pada lini terdepan pada proses produksi. Yang secara tidak lain, lini terdepan pada proses produksi adalah titik di mana operasional perusahaan tersebut melakukan generate pendapatan, melakukan generate dan aktivitas bisnis yang lainnya, sehingga keuntungan dari perusahaan itu titiknya berada di sini. Nah, pentingnya menjaga komunikasi baik secara vertikal untuk mencapai kesepahaman bersama dalam meningkatkan keselamatan agar bisnis dan operasional perusahaan dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Nah, pada gambar di slide ini dicontohkan bahwa terdapat kegiatan manajemen safety workshop oleh Pak Direktur Operasional yang meninjau dan melihat secara langsung kondisi peralatan operasional secara detail sehingga mengetahui potensi dan risiko pada setiap titik yang ditinjau. Pada kegiatan ini juga terjadi komunikasi dengan pegawai serta pemberian feedback dan informasi secara langsung terkait dengan kondisi peralatan operasi ataupun dapat kita kategorikan peralatan produksi jasa. Permasalahan yang mungkin terjadi di lini produksi ini akan dikelola oleh manajemen tertinggi sehingga dapat dirumuskan untuk solusi terbaik dan kemungkinan terbaik untuk mencapai tingkat keselamatan dalam operasional kereta api. Nah, di titik inilah feedback dan masukan itu sangat penting untuk dapat disampaikan dari manajemen tertinggi maupun dari manajemen terendah ataupun pegawai di lini produksi. Sehingga akan timbul suatu kesepahaman dan solusi terbaik untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan adanya kendala pada aktivitas operasional yang tentu secara langsung berpengaruh pada generate keuntungan perusahaan. Next, Mas. Komunikasi tatap muka secara langsung juga diperlukan dalam kegiatan training yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai dalam berbagai hal. Misalnya dalam regulasi, menyampaikan tata cara penggunaan peralatan produksi, kemudian merefresh kecakapan dalam penggunaan peralatan yang lama. Peralatan produksi yang terus digunakan harus mencapai atau memiliki kehandalan dan ketersediaan yang optimal sehingga dapat digunakan secara terus-menerus untuk melakukan generate keuntungan. Nah, dalam hal komunikasi tatap muka seperti pada slide yang ditampilkan, terdapat benefit atau keuntungan, yaitu seorang yang menyampaikan materi dapat memberikan komunikasi nonverbal seperti gestur, intonasi, nada penekanan pada pembahasan yang perlu diutamakan. Kemudian sebagai seorang manajer dalam level terendah pun diharapkan mampu memiliki kemampuan leadership yang sifatnya edukatif. Kemampuan memahami dan memberikan informasi dalam berkomunikasi juga sangat penting. Sehingga dalam hal ini manajer yang memberikan pelatihan dan menyampaikan materi, wawasan
menggunakan komunikasi yang efektif agar pegawai yang mendengarkan atau dalam hal ini pesertanya, audiensnya dapat memahami dengan optimal. Kemudian sebagai pemberi materi juga pada sesi feedback atau masukan, informasi-informasi yang diperoleh dapat diolah dan dijadikan suatu kesimpulan dan solusi yang terbaik juga untuk mengatasi kemungkinan terjadinya suatu kendala di masa yang akan mendatang. Next, Mas. Peningkatan dan kemajuan teknologi serta kecanggihan komputer yang saat ini kita gunakan sangat berpengaruh pada kemajuan komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan informasi yang disampaikan ke berbagai daerah dapat dilakukan dengan cepat. Hal ini tentu saja sebagai seorang individu, seperti pegawai ataupun masyarakat, akan memperoleh informasi yang kemudian dapat langsung ditanggapi. Individu tersebut dapat melakukan feedback dan juga mungkin melakukan sesuatu atau tindakan atas anjuran dari informasi yang diterimanya. Hal ini akan sangat berpengaruh dalam bisnis perusahaan. Peningkatan teknologi dan jaringan komputer pada bidang komunikasi dapat mempermudah komunikasi pada komunikasi tatap muka, suara maupun tulisan. Pada komunikasi tatap muka dapat dilakukan tanpa bertemu secara langsung dengan dukungan teknologi dalam bidang telekomunikasi atau dalam artian komunikasi yang jarak jauh. Pada buku acuan juga dijelaskan terkait dengan penggunaan dan penerapan teknologi ini. Pada telekomunikasi, data dikirim secara elektronik yang ditransmisikan dengan menggunakan infrastruktur seperti serat optik maupun gelombang radio. Hal ini juga dilakukan dan diterapkan di PT Kereta Api Indonesia Persero. Nah, bentuk antarmuka dan produk yang digunakan seperti misalnya email, intranet, dan aplikasi pendukung lainnya. Dalam hal ini misalnya intranet. Perusahaan memerlukan intranet sebagai salah satu wadah dalam hal pertukaran data dan informasi serta untuk penyimpanannya. Eh, Mohon maaf Mas, sebelumnya Mas, masih sebelumnya. Slide-nya. Nah, dalam hal intranet itu diperlukan suatu keamanan data dan suatu sistem yang memerlukan otorisasi sehingga intranet ini memiliki tingkat keamanan dari upaya pencurian data ataupun eh, perusakan jaringan komputer perusahaan. Next, Mas. Dalam hal komunikasi tertulis yang berbasis elektronik seperti email dan aplikasi penyimpanan data pendukung produksi yang lain, digunakan komunikasi tertulis, sehingga seorang individu dapat membaca dan mengolah informasi tersebut. Dalam slide ini ditampilkan dukungan aplikasi untuk mendukung komunikasi tertulis yang berupa data perawatan untuk pegawai prasarana atau pegawai pemeliharaan prasarana kereta api. Nah, di aplikasi tersebut mendukung kinerja perusahaan secara langsung karena dapat menyimpan data-data peralatan, kondisi peralatan produksi, data lokasi. Selain itu, pada aplikasi yang lain juga dapat menyimpan data-data kepegawaian, misalnya data penjualan, dan data lainnya yang sewaktu-waktu dapat diambil dan diakses secara langsung dengan otorisasi tersendiri. Nah, data-data ini nantinya dapat dipergunakan sebagai pertimbangan atau pembahasan pada saat komunikasi tatap muka berlangsung. Sehingga data yang sifatnya penting dapat diakses dengan mudah dengan adanya bantuan dari aplikasi tersebut. Nah, karena data yang disimpan dalam aplikasi ini bersifat historis, artinya terus disimpan dari waktu ke waktu, sehingga kebijakan yang nantinya akan diambil akan lebih relevan dan aplikatif karena berdasarkan data historis yang sudah dimiliki. Kemudian aplikasi yang dibuat digunakan untuk mendukung
proses bisnis perusahaan, misalnya untuk aplikasi ini pada kegiatan perawatan peralatan produksi perusahaan. Nah, ini juga menyimpan data-data seperti hasil perawatan, hasil pengukuran, sehingga dalam hal replacement untuk peralatan produksi nantinya akan lebih efektif dan efisien. Untuk mengakses aplikasi ini memerlukan akun dan otorisasi yang cukup ketat karena saat ini hanya dimiliki oleh pegawai prasarana. Dan data dalam aplikasi ini merupakan salah satu data yang penting dan vital bagi perusahaan PT Kereta Api Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya dapat disampaikan oleh Mas Sigit. Baik, terima kasih Mas Bagas. Selanjutnya di sini adalah SAP atau System Application and Product. Memang kalau aplikasi ini sifatnya global ya, tidak hanya di PT KAI saja. Ini memang banyak perusahaan menggunakan aplikasi ini untuk mengelola data dan sumber daya di perusahaan tersebut. Ini beberapa contoh yang SAP yang ada di PT KAI seperti aplikasi manajemen perawatan peralatan, terus manajemen persediaan, manajemen SDM, manajemen keuangan, dan lainnya. Mungkin kalau di sini ya terkait SDM dari pertama proses rekrutmen, kemudian pengangkatan pekerja, kemudian ada mutasi sampai pensiun, data-data ada di SAP ini dan nantinya kalau terkait legalitasnya berupa SK bisa cetak dan untuk diserahkan kepada pekerja masing-masing. Ya, selanjutnya terkait ini adalah tampilan rel IO di mana menggunakan jaringan intranet dari perusahaan. Di sini terdapat banyak apa namanya media yang bisa digunakan seperti untuk mencari data pegawai, kemudian pelaporan pajak, pelaporan ada semacam laporan terkait keselamatan dan loop yang di sebelah kanan ini sebenarnya sama Relio hanya tampilan secara mobile. Ini juga bisa digunakan untuk pengajuan cuti, presensi, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya bentuk komunikasi tertulis di perusahaan juga dicontohkan di sini ada RDS ya atau Real Document System. Sebelah kiri ini tampilannya. Di sini dari pekerja bisa membuat seperti surat baik ke internal maupun eksternal, tapi memang di sini ada batasan untuk pembuat dan alamat yang dituju. Kemudian sebelah kanan layar ini adalah tampilan email corporate, di mana memang semua pekerja bisa menggunakannya dan tanpa adanya suatu batasan pengiriman. Dalam artian di sini seluruh pekerja dapat menggunakan atau mengirimkan email ke pihak manapun. Oke, next. Kalau tadi mungkin dari saya dan teman-teman menjelaskan beberapa media komunikasi internal, di sini ada untuk media komunikasi secara eksternal. Salah satunya adalah melalui aplikasi SES by KAI, di mana di sini adalah ada proses komunikasi antara perusahaan dengan customer, di mana di sini terpampang produk-produk yang disediakan oleh perusahaan, dan juga disediakan juga di sini ada suatu eh, umpan balik atau feedback baik menggunakan X atau Twitter, email, telepon, dan media lainnya. Oke, next di sini baik di sini PT KAI memang sudah mempraktekkan berbagai bentuk komunikasi baik secara internal maupun ke eksternal, baik yang secara tatap muka, lisan, dan juga tertulis. Ini memang tadi sudah dijelaskan semua oleh rekan-rekan sebelumnya, seperti ada Safety Talk, MSWT, kemudian RDS, email, dan macam-macam. Kemudian dengan adanya aplikasi tersebut, itu diharapkan dapat meningkatkan suatu efisiensi, kemudian kualitas produk, responsivitas pada pelanggan maupun inovasi yang akan diberikan oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Mungkin prakteknya terdapat beberapa kendala ya, seperti misalkan eh, ketika lisan atau tatap muka itu mungkin feedbacknya terasa kurang. Misalkan hanya dijawab dengan siap, kopi, dan sebagainya. Padahal belum tentu keduanya
memang sudah saling mengetahui info yang secara utuh. Kemudian juga terkait aplikasi itu memang masih terus dikembangkan dan ditingkatkan. Dan ini juga sebenarnya perlu adanya suatu pemahaman dari masing-masing pekerja ya, baik itu nanti aplikasi REL-IO, RDS, email maupun lain-lainnya. Kemudian untuk saran dari kami, pertama memang harus adanya budaya komunikasi dua arah yang secara lengkap, sehingga feedback yang berisi tentang informasi penting ini disampaikan secara berjenjang dari pekerja ke manajemen. Kemudian juga saran dari kami adanya penyelenggaraan pelatihan public speaking, kemudian ada seminar komunikasi untuk seluruh pekerja. Yang ketiga, ini baik untuk atasan maupun pimpinan yang terkait untuk melakukan suatu pengarahan bagaimana pentingnya pemaparan teknologi dan aplikasi komunikasi. Ini karena memang dalam prakteknya terdapat kendala, misalkan kelompok pekerja tertentu ini ada beberapa yang istilahnya maaf gaptek, sehingga kurang pemahaman terkait pemakaian aplikasi tersebut. Oh, baik, di sini mungkin paparan dari kelompok kami sekian. Sesuai dengan tema kelompok kami, effective communication, kami harapkan feedback dari rekan-rekan semua. Baik, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.